upgrade power amplifier. Nah, kita sudah bikin power, sudah jadi, sudah dibayar, tapi kenyataannya masih kurang gelar. Jadi bisa jadi dari kita sendiri ataupun teman ataupun ya mungkin relasi minta di upgrade bagaimana biar power ini bisa dengan power yang sudah ada. Minta bantuan teman, katanya powernya ini sudah merakit dengan trafo yang besar 20 ampere contohnya, dan ini kelas AB sudah pinalnya saya heret-heret tapi kurang mantap, kurang nendang seperti itu. Itulah yang menjadi dilema para soundman ataupun ya mungkin para perakit handal, yang mana sudah kita rakitan sesuai kita keinginan, terapinya sudah besar 20 ampere bla 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 bla, tapi kok bassnya kurang nendang dan seperti itu. Jadi kita berasumsi saja ataupun kita berbicara logika, jika power amplifier yang akan kita upgrade atau modif ini pabrikan seperti ini, contohnya yang di belakangnya ini pabrikan nih, yang semua komponen-komponennya itu PCB-nya itu menyatu. Itu jika kita disuruh upgrade atau kita mau mengupgrade sendiri power kita, itu akan sangat-sangat butuh perjuangan. Kenapa? Karena yang namanya pabrikan itu sudah didesain sedemikian rupa menjadi satu papan PCB yang tentunya akan sangat susah untuk dimodifikasi. Jadi menurut hemat saya, kalau power kalian adalah power pabrikan, tidak usah dimodifikasi, dinikmati saja apa yang ada, atau kalau perlu mau upgrade yang dijual, beli lagi yang versi keinginan kalian. Berbeda dengan power yang kita rakit, seperti kita dripper yang rakit sendiri, elko yang rakit sendiri, trafonya beli sendiri, ya itu otomatis akan sangat mudah di dalam menentukan komponen. Kenapa? Karena tidak serta-merta yang namanya upgrade tuh ganti ini, ganti itu, ganti resistor, ganti transistor langsung bisa sesuai harapan. Tidak ternyata. Jadi kita harus bisa memilah mana kegunaan yang pas dan tidak. Jika video ini bermanfaat, silakan bantu tekan like dan subscribe. Terima kasih. Seperti yang terjadi di power ampli ini katanya kurang blur untuk bassnya. Jadi ini dibikin dari perakitnya, ini rencananya mau angkat 18 kali 4, tetapi tidak mampu. Kenapa? Jika volumenya ini masih di bawah setengah, dia akan enak bassnya untuk mengangkat 18 in. Dan katanya ini sudah memakai 20 ampere, CT-nya 65, tetapi masih kurang greget seperti itu. Jadi mari kita pelajari gregetnya. Jadi jika kita ini merakit kelas AB dan masih mengandalkan tegangan dari trafo ini, trafo pasaran seperti 65, 55, pokoknya 65 ke bawah, ya jangan berharap kalian bisa menghandle 18 in kali 4. Kecuali banyak modifikasi seperti itu. Jadi kita berbicara real saja, bahwa 20 ampere dengan CT65 dan pinalnya itu mau terserah mau saya heret-heret ataupun elko-nya mau saya heret-heret juga, ya itu tidak akan pernah besar. Ya paling kuat wattnya nanti 700 atau ya itu sudah sakti untuk sebelahnya. Ya mungkin 800 watt kalau perakitnya sudah super. Jadi 800 watt kiri kanan ya otomatis cocoknya ini untuk middlean, bukan untuk bass hurek ataupun untuk subwoofer ya. Jadi bisa untuk 15 in, 12 in, 10 in, lebih mantap. Jadi saya sudah pernah ngomong berkali-kali bahwa kelas AB tanpa dimodifikasi cocoknya untuk 15 in ke bawah. Kenapa? Ya karena wattnya tidak akan pernah besar jika hanya PAC-nya 65. Jadi sering kali saya menjadi perdebatan panjang, kuncinya di voltase. Ya, voltasenya, kalau voltasenya ini tinggi ya otomatis watt kalian tinggi. Karena kenapa? Yang bisa menyebabkan naiknya tegangan clipping ataupun klip
seperti kalau kita putar itu sampai klip sampai oper bunyinya, itu adalah tegangan. Ya, ampernya ini menyesuaikan. Ya kalau tegangannya gede ya ampernya kecil ya sama juga bohong. Yang kenapa ya, karena ya justru akan lemah. Makanya saya sering berbicara di channel saya ini, kunci pertama ya senang tidak senang adalah tegangan dari trafo. Nah, kalau trafonya sudah ugal-ugalan 100 volt ke atas, ya otomatis jika pinanya kita pasang banyak, elko-nya banyak untuk kapasitas trafonya besar sesuai kemampuan dia, ya judulnya nanti wattnya besar. Berbeda dengan trafo kalian tuh mau 100 ampere, kalau PAC nya masih 45, ya saya jamin tidak akan pernah besar keluar ke outspeakernya. Itu kenapa? Ya tegangan tadi. Tegangan adalah salah satu menentukan titik clipping yang bisa menaikkan, itu adalah tegangan. Jadi pembahasan rakit-merakit memang sangat-sangat luar biasa. Jadi jika kalian itu masih kategori pemula, hanya untuk belajar, bukan untuk outdoor, ya untuk terasan, nah kita berbicara saja jika kelas AB tanpa modifikasi hanya clear dripper kiri dan kanan, ya tidak akan pernah besar. Saya jamin tidak akan bisa 1000 watt ke atas. Ya kecuali ada main yang BTL, D-tap dan lain banyak sekali, ya intinya dia disatukan antara 2 dripper. Jadi kalau mau BTL ya ini sini 2 dripper, sini 2 dripper sampai rentengan banyak. Nah, nanti judulnya bisa naik seperti itu karena sistemnya BTL. Makanya di trafo-trafo sekarang ataupun di power sekarang rata-rata PAC-nya ini ugal-ugalan 100 volt ke atas. Karena apa? Ya untuk mengimbangi agar nanti keluar ke outspeaker ini dayanya besar. Ya kalau trafonya kira-kira memang nggak mampu dengan 110, maka rata-rata di pabrik itu membuat elko-nya ini ugal-ugalan. Ada yang 16 biji sebelah kiri, 16 biji sebelah kanan. Itu kenapa? Untuk menghindari drop daya dari voltase yang 100 lebih tadi, seperti itu. Jadi banyak cara dan juga banyak teknik untuk mengakali supaya daya ini tidak drop. Satu kuncinya, tegangan kalian harus tinggi dulu. Jadi berhentilah mimpi hanya dengan PAC di bawah 65 kalian bisa mendapatkan 800 watt, seperti itu. Oke, jadi itu udah panjang lebar nih. Jadi mudah-mudahan ocehan saya ini berguna dan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Kita jumpa video-video kami selanjutnya. Jiro lupat mau 678, Jiro lupat mau 678, 8 set kali 200, 1600 watt katanya, tapi setelah diukur-ukur ya paling keluar 600 watt dengan 20 ampere CT65.